atau bisa dibilang tentara ini memiliki imunitas yang cukup kebal terhadap hukum. Ini yang berbahaya. Belum utang pokoknya kan. Makanya pemerintah kita gali lubang tutup lubang. Belum lagi Prabowo ini kan sangat ambisius dengan program makan bersih yang gratis gitu kan. Makan bergizi gratis sekarang namanya. Lagi-lagi tentara ini nampaknya akan menjadi semacam ya harusnya dia terbebas dari APBN. Tapi justru di awalnya dikasih modal pertamanya itu sampai 1.000 triliun. Bahwa kita masih untuk bayar hutang pun kita harus berhutang kembali. Oke, kembali lagi di Retorika Show. Jadi hari ini gue bersama Bang Nailul Huda dari Selio. Selamat datang Bang. Terima kasih Mas udah mengundang. Terima kasih Mas udah mau datang nih ke podcast saya. Saya ngundang Mas Huda karena pertama rasa penasaran saya sama efisiensi tabungan negara, APBN nih. Ya. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama Mas Huda. Sebagai orang yang sangat menggeluti isu ekonomi ya. Mas sebenarnya kita tadi ada uang gak sih negara ini Mas? Efisiensi ini sebenarnya niatnya mau nabung atau sebenarnya kita ini gak punya uang nih? Ini pertanyaan pertama saya nih. Ya, yang pertama adalah kita tahu programnya Prabowo Gibran itu hampir semuanya, saya lihat hampir semuanya ya, gak semuanya tapi hampir semuanya merupakan program yang cost center. Artinya program yang membutuhkan dana yang cukup besar. Kita ada program makan bergizi gratis. Yang kedua ada rencana pembangunan JNC Wall. Ketiga ada fasilitas kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ya. Keempat ada pembangunan 3 juta rumah. Kelima ada renovasi sekolah dan sebagainya. Hanya satu yang dia berfungsi untuk revenue center, badan penerimaan negara yang sampai sekarang belum jadi. Artinya adalah ini Prabowo Gibran ini akan berfokus kepada semuanya itu cost center programnya. Nah, kita lihat nih Mas bahwa ketika dia cost center, kita lihat penerimaan negara seperti apa nih kondisinya. Tahun kemarin kita nggak mencapai target seperti yang ditetapkan oleh APBN untuk penerimaan negara. Tax revenue kita itu di bawah target. Kemudian rasio tax terhadap PDB itu juga menurun. Artinya ini bisa kita bilang kondisi penerimaan negara kita kurang sehat. Nah, ketika penerimaan negara kita kurang sehat. Ini maaf saya potong. Kurang sehat ini dari 100% tax rasionya kita cuma berapa persen nih Mas Huda? 10,2 untuk tax rasio kita. 10,2. Idealnya kalau untuk menuju negara yang sejahtera itu 15%. 15%. Kita di 10,2. 10,2%. Oke, lanjut Mas. Nah, 10,2%. Terus kemudian kita makanya kan kemarin akhir tahun kemarin ya itu diwacanakan ada PPN tarif PPN yang dia meningkat jadi 12% gitu kan. Walaupun kita pasti akan tentang karena dilakukan ya ketika daya beli lemah dan sebagainya. Kemudian ini juga memberikan efek kepada konsumsi masyarakat pastinya. Nah, ini yang kemudian melihat apakah memang pemerintah ini bisa melaksanakan program-program itu dengan uang yang memang seadanya. Kalau ada uang pasti ada uang untuk operasional, bayar gaji PNS dan sebagainya pun ada. Tapi apakah ada untuk membiayai program-program tersebut? Ini jadi pertanyaan. MBG kalau mau 100% itu menyediakan uang minimal 350 sampai 400 triliun. 100% seluruh sekolahan yang ada di Indonesia kalau mau menerima MBG, ya angkanya kira-kira 350 hingga 400 triliun. Per tahun. Per tahun. Oke. Per tahun, besar sekali kan? Ya, besar. Yang bisa disediakan itu 71 triliun. 71 triliun pun uangnya kita belum jelas ada apa enggak gitu kan. Kita masih ada kasus-kasus di mana vendor-vendor untuk MBG yang dari swasta itu belum dibayar. Kemudian ada beberapa pekerja yang belum dibayar juga. Nah, jadi ini bisa kita bilang MBG ini dengan angka 71 triliun ini juga belum jelas ada apa tidak uangnya. Ini yang tahap pertama ya 71 ya? Iya, tahap pertama. Oke. Tahap pertama itu
71 triliun hanya untuk sampai Juni kata pemerintah gitu kan. Terus kemudian pemerintah sampaikan untuk bisa sampai akhir tahun kita butuh tambahan 100T. Bahkan Prabowo pingin 100% target itu dibutuhkan 350 sampai 400T. Nah, ini sama seperti penghematan yang ingin dilakukan oleh Prabowo gitu kan. Angkanya kurang lebih sama gitu kan. Nah, artinya memang ini bisa kita bilang bahwa ya Prabowo saat ini tidak punya uang yang cukup untuk menjalankan berbagai program yang memang cost center itu. Belum lagi kita bicara mengenai cek kesan gratis gitu kan, yang sekarang dibatasi di puskesmas dan sebagainya, dibatasi kuotanya ya. Terus kemudian belum bicara mengenai 3 juta rumah yang sampai sekarang pun belum ketahuan uangnya dari mana gitu. Nah, inilah yang kita hipotesakan bahwa memang negara ini punya uang tapi tidak cukup untuk membiayai program-program pembangunan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat IKN pun akhirnya dikorbankan kan. Dia mengurangi untuk anggaran IKN, bahkan PU pun juga dikorbankan akhirnya, yang pada waktu kemarin itu bilang ya PU ini banyak anggaran-anggaran yang bisa diefisiensikan gitu kan. Sekarang apa sih yang mau diefisiensikan? Pemeliharaan jalan itu kan padahal kan krusial gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini dilakukan tanpa ada satu academic reason yang bagus, tidak melihat multiplier effect, dan juga terkesan asal-asalan. Akhirnya banyak persepsi yang ditimbulkan oleh kebijakan ini dan ditangkap oleh operasional kebijakan, akhirnya jadi pemangkasan anggaran untuk honorer misalkan yang ada di RRI, TVRI dan sebagainya. Bahkan TVRI pun sekarang udah pemangkasan yang tadinya bisa membayar narasumber, sekarang udah nggak bisa lagi terkait dengan pembatasan anggaran. Jadi memang ini yang saya lihat ini yang jadi problem adalah ya negara nggak punya uang cukup sebenarnya. Oke, Mas Huda. Ini juga pertanyaan lebih lanjut Mas Huda. Kan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran terhadap kementerian dan lembaga itu kan kalau di total kalau saya nggak salah ya 750 triliun ya. 750 triliun. Dan uang-uang itu kan nanti akan dibagi lagi tuh menjadi beberapa pembagian lah. Dikembalikan ke kementerian dan lembaga misalnya, digunakan untuk MBG misalnya, atau digunakan untuk BUMN atau hal lain sebagainya. Tapi ada juga Mas yang berseliweran, saya nggak tahu apakah ini benar atau salah. Ada yang bilang ini untuk bayar hutang Mas. Udah ada. Gimana Mas sudah melihatnya juga? Benar nggak sih nih? Ya, kalau untuk hutang, kalau untuk bunganya sebenarnya sudah dianggarkan di APBN. Bahwa itu ya mau nggak mau pemerintah harus bayarkan untuk bunga hutangnya. Nah kemudian yang hutang pokoknya ini juga jadi masalah gitu kan. Ketika ini kan Prabowo ini kan kalau kita lihat dari struktur APBN ya yang kemarin disahkan, itu untuk keseimbangan primer dia masih negatif. Artinya, keseimbangan primer ini maksudnya gimana nih? Keseimbangan primer itu adalah penerimaan negara dikurangi belanja negara yang sudah diambil untuk bayar bunga hutang. Artinya gini, untuk bayar bunga hutang pun kita masih defisit. Artinya apa? Artinya untuk membayar hutang, membayar bunga hutang, kita menerbitkan hutang baru. Istilah gampangnya gali lubang tutup lubang lah. Nah, kita masih melihat hal seperti itu. Masih melihat gali lubang tutup lubang dan sebagainya. Yang kita tahu di awal tahun ini pemerintah sudah menerbitkan SBN. Untuk apa? Untuk pembiayaan negara, untuk menutup hutang dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan juga gitu kan. Bahwa ini pemerintah ini sudah dibebankan hutang yang tinggi, programnya untuk cost center, revenue-nya jelek gitu kan. Ada masalah juga di Cortex kan kemarin. Bagaimanapun juga Cortex ini akan aplikasi penerimaan pajak ya? Ya, aplikasi untuk WP, wajib pajak, untuk bisa menyetor, melaporkan pajaknya. Nah, Cortex ini juga bermasalah dan masalahnya adalah ketika Cortex ini bermasalah, yang terjadi penerimaan negara bisa tertunda ataupun bisa hilang. Karena apa? Karena kalau ini tidak benar, ya kan,
aplikasinya masih error dan sebagainya, orang akan cenderung malas untuk bertransaksi. Ya udahlah, ini masih korteknya masih error dan sebagainya, saya transaksinya nanti aja lah, setelah ini selesai baru saya akan bertransaksi, sehingga saya nanti akan bayar pajaknya di bulan selanjutnya ketika kortek ini sudah benar. Ataupun untuk bayar pajak sudah tidak hanya menggunakan Cortex, sekarang udah dibuka untuk e-faktur yang dia aplikasi lama. Nah, akibatnya ketika dibebankan utang yang cukup besar, kemudian kalau kita lihat bunga hutang itu bisa mencapai 14 sampai 15% dari APBN loh. Which is itu sangat besar sekali kan. Itu baru bunga doang ya. Itu baru bunga doang. Belum utang pokoknya kan. Makanya pemerintah kita gali lubang tutup lubang. Belum lagi Prabowo ini kan sangat ambisius dengan program makan bersih yang gratis gitu kan. Makan bergizi gratis sekarang namanya. Yang pingin 100% gitu kan. Dari mana uangnya gitu kan. Makanya timbullah ide ataupun inisiasi dari pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kita banyak mendengar lah istilah-istilah tentang pemotongan anggaran ini kan, dari efisiensi, dari restrukturisasi, sampai kemarin semuanya bilang refocusing gitu kan. Tapi pada kenyataannya ini banyak KL yang dipotong anggarannya, bahkan untuk sampai TVRI RRI pun kena untuk getahnya gitu kan. Nah, bilang ini untuk MBG, Prabowo dengan herutnya bilang bahwa ini akan dikembalikan untuk anak-anak kita juga gitu kan. Yang pasti adalah ketika ini dipotong anggarannya, banyak masyarakat yang terdampak, termasuk juga pengurangan tenaga kerja. Kita tahu kemarin RRI, TVRI tidak memperpanjang kontrak lagi. Kan kata Hasan Nasbi kan beda kan, karena efisiensi sama tidak perpanjang kontrak kan. Tidak memperpanjang kontrak karena efisiensi itu sebenarnya. Nah, tidak perpanjang kontrak lagi yang akhirnya ya mereka kehilangan pekerjaan. Ada anekdot yang muncul gitu kan, bahwa untuk anaknya bisa makan bergizi gratis di siang hari, maka harus dikorbankan makan malam sekeluarga. Ini yang tidak kita harapkan sebenarnya dari efisiensi anggaran ini, yang saya sebenarnya setuju kalau ada efisiensi anggaran yang dia memang anggaran yang sia-sia gitu kan. Let's say anggaran untuk pembangunan PSN yang dia tidak berdampak kepada ekonomi secara luas, atau IKN yang sedikit sekali manfaatnya kepada ekonomi. Nah, kita harapkan lebih banyak ya anggaran-anggaran seperti itu yang dipotong. Tapi jangan anggaran-anggaran yang dia sifatnya operasional, pelayanan, kemudian pendidikan dan kesehatan. Kita sebenarnya kita dorong tidak mengotak-atik dari tiga jenis anggaran ini, termasuk juga kalau saya lihat ada beberapa sektor traveling, sektor hoteling yang akan terkena imbas dari pemotongan perjalanan dinas dalam negeri. Impactnya apa? Impactnya hotel itu outputnya akan turun, otomatis ini akan mengurangi tenaga kerja yang ada di sektor hotelnya. Belum lagi kita bicara mengenai untuk amenities di hotel, itu ada barang-barang UMKM, belum kita ngomongin pariwisata di daerahnya, belum kita ngomongin PAD yang akan berkurang didapatkan oleh pemerintah daerah. Jadi efeknya sangat berantai. Oke. Mas Huda, ini juga nih yang lagi rame juga nih Mas Huda. Atau teman-teman Selius juga pasti merhatiin deh. Ada lembaga yang lagi sedang dibuat yang akan di-launching 24 Februari nanti Mas Huda. Yang namanya Danantara. Lembaga investasi yang dimiliki oleh negara yang megang banyak aset gitu ya. Terus Pak Prabowo juga udah buat statement kalau misalnya dia akan memberikan dana awal atau apa kemarin itu ya. 320 triliun gitu. Pertanyaan lebih lanjut dari saya kepada Mas Huda atau teman-teman sales mungkin udah coba meneliti. Sejauh apa Mas Danantara ini bisa membantu pengelolaan APBN atau keuntungan bagi negara tuh sejauh apa tuh Mas? Iya. Ini menarik sebenarnya. Sebenarnya kita berharap Danantara ini kan bisa mandiri ya. Dalam artian ketika diluncurkan itu Danantara bisa mengolah aset yang jumlahnya 14.000 triliun. Asetnya aja. Dan likuiditasnya itu yang dikelola bisa 300 sampai 400 triliun. Untuk aset yang liquid yang bakal bisa dikelola oleh Danantara. Nah, kita berharap sebenarnya Danantara ini bisa menjadi kayak semacam Temasek, Hasanah dan sebagainya yang bisa menimbulkan efek positif bagi perekonomian. Bahwa ini kita masih kecil untuk investasi dari BUMN sebenarnya. Tapi kita melihat ini harusnya ada gebrakan nih. Nah, muncullah
ide Danantara itu. Nah kita awalnya berharap Danantara ini bisa menjadi game changer untuk pengelolaan investasi dari BUMN. Nah tapi masalahnya adalah lagi-lagi Danantara ini nampaknya akan menjadi semacam ya harusnya dia terbebas dari APBN, tapi justru di awalnya dikasih ambil modal pertamanya itu sampai 1.000 triliun. Ini baru 300 berapa triliun. Tahun depan bakal ada lagi untuk Danantara. Oh berarti maksudnya akan sampai 1.000 triliun dan 300 itu hanya tahap awal untuk modal awal Danantara. Iya. Dan itu kita juga kaget juga gitu kan. Bahwa yang kita dukung ternyata banyak menyedot APBN juga gitu. Nah kenapa kita kecewa gitu kan. Karena pada satu sisi sebenarnya kita berharap banyak Danantara ini bisa menghidupkan ekonomi tanpa ada APBN. Yang dia kan 14.000 triliun aset itu jika dikelola dengan baik bisa menghasilkan likuiditas yang cukup. Kalau aset yang dikelola Danantara total 14 triliun ini ya. Iya. Bayangkan kalau 14.000 triliun ini dikelola dengan baik, misalkan untuk project A ini ada nih aset A nih bisa dilikuidkan gitu kan. Enggak, maksud saya kenapa ya Danantara butuh modal awal sampai sebegitu besar, kenapa nggak ambil dari keuntungan BUMN? Nah, maksudnya kenapa harus dikasih dana awal gitu loh? Ya saya nggak tahu apakah memang Prabowo mikir untuk awal mungkin butuh untuk pemancing bagi investor luar untuk bisa masuk kan. Tapi sejatinya ketika Danantara itu bisa dikelola dengan baik tanpa APBN pun seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Karena dana liquid yang dikelola oleh Danantara itu cukup besar. Belum kita ngomongin aset yang memang dia aset fisik. Aset fisik, misalkan ya, saya punya aset fisik. Kemudian saya mau usaha. Saya coba gadekan aset fisik itu untuk modal awal. Itu sangat bisa. Ketika apa? Ketika barang yang saya tawarkan itu bernilai. Nah, sekarang tugasnya Danantara adalah mereka harus menunjukkan bahwa mereka itu bernilai. Project-project yang dilakukan oleh Danantara ke depan itu bernilai. Sehingga banyak yang ya investor luar yang ikut chip in di situ, pembiayaan pun bisa masuk dan sebagainya dengan aset-aset yang dimiliki oleh Danantara. Nah, masalahnya ini adalah kalau tiba-tiba ada APBN-nya masuk ke situ, bahkan kita awalnya tidak menduga bahwa ini ya dari efisiensi ini akan masuknya hanya ke MBG, tapi ternyata ini masuknya ke Danantara juga gitu kan. Dan lebih parahnya adalah ketika kita ngomongin undang-undang revisi BUMN yang baru, undang-undang BUMN yang baru, itu ada klausul mengenai bahwa kerugian Danantara itu tidak bisa disebut dengan kerugian negara. Nah, sehingga KPK dan BPK itu tidak, atau bisa dibilang Danantara ini memiliki imunitas yang cukup kebal terhadap hukum. Ini yang berbahaya. Karena apa? Karena ada APBN yang masuk ke situ. Pun sebenarnya ketika aset BUMN dikelola sama Danantara, ya BPK, KPK bisa masuk ke situ. Karena bagaimanapun juga aset BUMN milik negara kan. Nah ini nggak bisa masuk gitu. Ada 1.000 triliun lah modal awal, mungkin dibagi 3 tahun atau 2 tahun. Itu tidak boleh dicek sama pengawas keuangan negara. Kalau PT-PT BUMN boleh ya? Kayak BNI, Mandiri gitu boleh ya? Itu kan ada KAP sebenarnya kan. Iya. Nah, ketika, jadi sebenarnya rumusnya gini, kalau pemeriksaan negara itu adalah ketika dia ada APBN yang bisa masuk ke situ, otomatis bisa diperiksa oleh BPK. KPK itu bisa masuk ke sana juga. Bahkan KPK bisa memeriksa juga BUMN. Kan? Karena dia termasuk korupsi ya penyelenggara negara kan. Tapi ini yang jadi persoalan Danantara bukan penyelenggara negara. Bukan kerugian Danantara itu tidak dihitung sebagai kerugian negara. Padahal ada uang APBN yang ingin diinvestasikan di situ. Pun tidak ada pun mereka mengelola aset BUMN itu juga tetap milik negara. Jadi istilahnya ini Danantara, mohon maaf Mas. Sudah, jadi saya jadi nanya. Danantara itu bentuknya PT? Danantara itu badan. Badan negara? Badan negara. Oke. Badan mengelola investasi Danantara itu. Nanti dia, nah ini masalah kedudukan juga kan, bahwa
dia setara dengan Kementerian BUMN, langsung di bawah presiden dan sebagainya. Nanti akan ada holding investasi, ada holding operasional. Nah, masing-masing dari holding sama investasi dan holding operasional itu punya direksi dan masing-masing itu punya direksi lah ya. Dua-duanya itu punya direksi masing-masing. Nah, ini yang jadi masalah. Imunitas itu kemudian juga adanya uang APBN yang dikelola oleh Dana Darat. Sedangkan kita punya case tadi sebelumnya bahwa kita punya Sovereign Wealth Fund, INA, Investment National Authority, yang dia memang mengolah investasi seperti Sovereign Wealth Fund-nya milik negara lain lah. Dia menginjekkan ke proyek mana gitu kan sebagainya. Itu juga dibiayai negara. Tapi INA atau SWF ini dia tidak mengolah aset negara. Dia tidak punya aset. Jadi wajar mereka diinjek oleh pemerintah untuk melakukan investasi awal. Sedangkan Danantara diberikan modal berupa aset BUMN sebesar 14.000 triliun. Dan beberapa dari aset itu ada yang liquid. Dan ini yang saya rasa ini tidak boleh sembarangan aja bahwa pemerintah ini mau mengecekkan dana ke Danantara. Tidak semudah itu. Dan juga ini juga harus terkait dengan tadi imunitas dan sebagainya yang kita khawatirkan ketika diinjek 1.000 triliun ada imunitas yang jadi itu jadi bancakan bagi Kekhawatirannya tuh dipakai penyelenggara orang aja untuk gitu hal-hal yang tidak benar gitu ya. Iya, bukan tidak benar tapi korupsi gitu kan. Iya. Iya, dan satu lagi Mas. Ada pernyataan menarik bahwa nanti ada mantan-mantan presiden yang jadi dewan pengawas, dewan pembina dari Danantara. Bahkan kan dibilang juga, mohon maaf saya potong, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ya. KWI menjadi badan pengawas untuk Danantara gitu kan. Danantara ini ya. Gimana Mas? Nah, sedangkan kita tahu lah, ini kan presiden-presiden sebelumnya kan punya kepentingan kan. Sedangkan Danantara ini dengan kompleksitas dan dana yang besar harus dikelola secara profesional. Yang kita khawatirkan adalah uang yang dikelola Danantara itu untuk menginjeksi proyek-proyek dari presiden sebelumnya. IKN misalkan. Kita menduga ketika Jokowi ini dia masuk ke tadi Dewan Pengawas Danantara atau apalah gitu kan. Ini ada punya kepentingan bahwa BUMN Danantara harus berinvestasi di IKN. Sedangkan secara profesional itu harusnya dihitung berapa sih keuntungannya, apakah bisa balik dan sebagainya. Ini kan harus dikelola secara profesional. Jangan sampai dana yang dikelola oleh Danantara itu besar tapi digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya syarat kepentingan. Ini yang tidak kita inginkan, Mas. Oke, Mas ini juga Mas selain Danantara kalau nggak salah saya tuh ada lembaga emas, Mas pernah dengar nggak sih yang mau Bullion dibuat? Bank. Hah? Bullion Bank. Yang mau dibuat Pak Prabowo juga? Bullion Bank. Bullion Bank ya? Ya. Nah itu gimana Mas? Jadi emas-emas tuh ada bank emas sendiri gitu Ya, kan? ini udah bukan efisiensi nih berarti. Nah itu gimana Mas Ya, ngeliatnya ya, Mas? itu tapi terlepas dari efisiensi sebenarnya. Iya. Oh itu terlepas dari efisiensi? Ya, Bullion Bank Ada itu, urusan sama APBN gak sih Bang Mas? Itu dulu deh. ya, Bullion Bank itu seperti ini. Bullion Bank itu adalah lembaga keuangan yang dia bisa melakukan pembiayaan, bisa menyimpan emas, berinvestasi emas dan sebagainya. Ini bank emas gitu ya? Bank emas, Bullion Bank namanya. Nah, ini kan didasari pada Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam emasnya kan. Ketika produksi dan sebagainya, tapi kita masih mengekspor itu, kemudian mengimpor balik gitu kan. Sebagai perhiasan dan sebagainya. Nah, kita harapkan sebenarnya ada Bullion Bank itu bisa melengkapi ekosistem dari industri emas itu sendiri. Ini kayak hilirisasi tapi emas gitu ya? Ya, hilirisasi dari emas. Jadi emas ini tidak hanya diekspor aja, tapi digunakan untuk jadi perhiasan dan sebagainya. Nah, butuh lembaga pembiayaan. Nah, Bullion Bank itu sebenarnya mengarahnya ke sana. Nah, sekarang yang ada di Bullion Bank itu PT Pegadaian saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan ada Bullion Bank lagi. Ini PT Pegadaian naik kelas gitu ya? Ya bisa dibilang sebenarnya Pegadaian kan juga udah lama berurusan dengan emas ya. Iya. Ya kan. Itu sebenarnya ya mereka lebih membesar skala usahanya aja kan dengan membuat Bullion Bank. Nah, ini pun syaratnya juga cukup rumit kan. Mereka harus modal minimalnya 14 triliun gitu kan.
which is itu hanya bisa dicapai sama bank KBMI 3 atau KBMI 4 seperti BRI dan sebagainya. Dan dengar kabar BRI juga mau masuk ke Bullion Bank sebenarnya. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan APBN sebenarnya, karena itu adalah ya masuknya ke strategi pengembangan OJK aja sih. Oke. Ini berarti nggak ada kaitannya sama APBN ya? Nggak ada. Kalau saya lihat sih belum ada kaitannya di situ. Oke. Ini kita masuklah ke tema selanjutnya. Tadi kan kita bahas APBN nih. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang perputaran ekonomi di tapak-tapak daerah dan desa ini, Mas. Ini pertanyaan pertama saya mulai dari karena kita masuk bab kedua saya nyebutnya nih. Mas, benar nggak sih statement yang mengatakan bahwa MBG di daerah itu selain efek memberikan gizi kepada anak, ada efek ekonomi yang akan berputar di tiap-tiap daerah itu, benar nggak? Sebesar itu nggak efek ekonominya? Ya, tapi ini sebenarnya ada hubungan dengan APBN ya, karena APBN bagaimanapun juga kan menjadi tools pemerintah untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Betul. Nah, salah satunya tadi banyak lah instrumennya. Nah, memang yang digadang-gadang oleh Mas pemerintah itu adalah MBG. Berapa kali saya mendengar statement dari Prabowo ataupun dari timnya Prabowo itu menyebutkan MBG nih bisa meningkatkan perekonomian Indonesia sampai 2%. Bisa menggerakkan perekonomian daerah dan sebagainya. Nah, kita sudah hitung, pertama dari sisi nasional dulu ya. Bahwa MBG ini hanya berkontribusi sekitar 0,06% dari PDB kita. 0,06. Which is itu sangat kecil sekali. Yang kedua, ini kita melihat untuk perekonomian daerah itu masih cukup kecil impact dari adanya MBG. Karena apa? Karena kalau kita lihat MBG ini adalah kan program yang switching kan sebenarnya kan. Program yang menggantikan untuk swasta bisa menggerakkan ekonomi. Swasta ini kan bisa dari pedagang warteg, kantin sekolah dan sebagainya, warkop dan sebagainya, yang dia memang sudah sehari-harinya menyediakan makan siang bagi masyarakat termasuk anak sekolah. Mungkin akan terdengar seperti ini. Dahulunya mungkin Bapak A dia untuk makan siang dia belanja di warteg itu 3 bungkus. Untuk dia, istrinya, sama anaknya. Nah, anaknya itu mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah. Otomatis Bapak A itu hanya membeli 2. Untuk dia sama untuk istrinya. Pedagang warteg rugi gak? Pasti dia mengalami penurunan. Kehilangan satu customer. Satu bungkus lah. Iya. Ini baru satu individu kan. Satu keluarga kan. Belum keluarga yang lainnya. Nah, ini sama aja switch untuk yang peran swasta ke peran pemerintah. Negara ya. Nah, yang ditakutkan adalah ketika ini diambil alih sama negara seutuhnya, orang akan cenderung malas untuk membuka warteg lagi di daerah itu. Yang tadinya saya mau buka warteg lah gitu kan. Ternyata di daerah itu tadinya konsumennya misalkan 400 gitu kan. Tapi 60 orangnya dia anak-anak gitu kan. Which is dia mendapatkan program gratis dari pemerintah gitu kan. Saya mau masuk ke situ, enggak lah, terbatas konsumennya gitu kan. Nah, ini bisa menimbulkan yang namanya crowding out. Crowding out itu ya peran swasta itu akan semakin sedikit dalam ekonomi kita. Nah, yang kedua adalah kita melihat MBG ini menimbulkan efek negatif. Selain untuk MBG memberikan efek negatif dalam konteks lingkup daerah ya. Oke. Lingkup daerah ya. Karena jadi yang soal lagi penurunan permintaan konsumen di warteg misalkan. Dan juga ada negatif dari banyaknya kantin-kantin di sekolah yang tutup. Dan mereka tidak dilibatkan dalam program MBG. Tapi kan ada juga yang dilibatkan kan? Ada juga yang dilibatkan. Nah, makanya itu switching. Switching ada efek positifnya. Positifnya apa? Positifnya banyak orang yang terserap di dapur umum milik SPPG. Nah, SPPG ini satuan pelaksana tugas lah dari BGN yang dia tugasnya memasak, mendistribusikan untuk makan siang sekitar 3.000 porsi ke beberapa sekolah. Nah, ada yang menyangkut ke situ. Tapi ada juga loh yang dia karena kantin itu tutup atau warteg itu
berkurang permintaannya, akhirnya banyak orang yang dia dirumahkan oleh pihak swasta ini. Sedangkan kalau kita lihat ya MBG ini kita masih ragu-ragu apakah bisa bertahan gitu kan. Karena ada beberapa opsi yang dia bisa digunakan untuk mengganti MBG. Opsi kebijakannya. Dia bisa cash transfer dan sebagainya yang itu bisa digunakan oleh pemerintah. Makanya kita lihat selain dampak positif ada juga dampak negatifnya. Dan ini yang harus dilihat oleh pemerintah dan harus dimitigasi sebenarnya, diminimalisir efek negatifnya ini tidak terlalu dalam bagi ekonomi daerah. Ini pertanyaan yang agak karena gue kepikiran kali ya. Kan dia dapat MBG nih makan siang. Tapi kan anak sekolah itu kan tetap konsumtif untuk jajan ini kan karena punya kebiasaan belanja. Itu Selius tetap ngitung 0,06% aja ya efeknya. Gak ada penambahan yang signifikan, gak ada ya? Kita sebenarnya gini, kita menghitung bahwa MBG ini akan mengurangi porsi dari sektor lainnya. Sekarang udah terbukti bahwa ini akan diambil dari sektor-sektor lainnya kan. Iya. Yang tadi dirimu jelasin mas. Iya. Kalau akan swasta akan berkurang. Iya, itu swasta berkurang. Terus kemudian anggarannya pun itu diambil dari sektor lainnya loh. Jangan lupa. Anggaran MBG itu tidak disediakan khusus. Tapi dia diambil dari sektor lainnya. Kan dari efisiensi tadi. Ya kan? Diberikan kepada MBG. MBG kan. Nah ini pertanyaan lebih lanjut tentang perekonomian daerah nih. Kebijakan semacam apa mas Huda? Atau agenda pemerintah semacam apa mas Huda? Yang benar-benar bisa memberikan perputaran ekonomi itu sampai ke tingkat paling kecil di daerah tuh, agenda semacam apa tuh yang bisa dilakukan pemerintah? Misalnya MBG 0,6% menurut penelitian Selios. Agenda apa tuh yang di daerah tuh kira-kira perekonomian uang APBN tuh sampai di sana tuh agenda semacam apa tuh yang ideal gitu? Ya jok. Kalau joknya di ekonomi sih sebenarnya joknya adalah memperbanyak THR dan hari libur lebaran. Kalau THR hari libur lebaran mereka mudik, mereka berbelanja di daerah gitu. Betul. Ya. Perbanyaklah THR ya. Banyak THR. Tiap bulan kasih THR. Ya. Tapi kita melihat bahwa ada beberapa program yang memang bisa memutarkan uang lebih banyak di daerah. Kita berharap sebenarnya MBG ini mempunyai lah dampak yang memang untuk ke daerah yang cukup besar. Asalkan tadi mereka mengambil produk dari UMKM ataupun mereka bekerja sama dengan UMKM dan sebagainya. Terus kemudian ini dapat memperbesar lagi skala dari UMKM tersebut. Iya kan kemarin banyak yang bilang juga SPPG juga banyak yang kerja sama UMKM. UMKM kan, tapi ya dalam hal penyediaan barang. Tapi kalau misalkan ini MBG nih kerjasama sama UMKM yang di daerah A, UMKM ini bisa menyediakan 300, ini 300, ini 300, 10 warteg aja udah bisa menyediakan 3.000 porsi. Itu tuh bisa jadi sama seperti produksi di SPPG kan. Nah, tapi masalahnya kan itu kan butuh modal yang besar. Untuk membuat dapur MBG itu dibutuhkan minimal 3 miliar. Untuk alat masaknya, ahli gizinya, pengantarannya, dan juga tempat makannya. Itu minimal 3 miliar. Kami mana sih yang sanggup untuk menyediakan 3 miliar kan. Kecuali mereka berkonsolidasi lah. Membentuk paguyuban, membentuk usaha bersama dan sebagainya itu mungkin bisa. Nah kita harapkan sebenarnya seperti itu. Sehingga menggerakkan ekonomi ini menjadi lebih maju lagi. Tapi sayangnya ini lagi-lagi akan lebih praktisnya pemerintah ya udah buka SPBG aja dan buka SPBG-nya di markas TNI pun gitu kan. Jadi itu kayak ya kenapa nggak ngambil dari warteg dan sebagainya yang terus sediakan ahli gizi, sediakan ya tadi untuk quality control dan sebagainya gitu kan. Nah, terlepas dari itu sebenarnya saya berharap banyak untuk program-program yang langsung ke desa. Misalkan dana desa misalkan. Dana desa itu cukup besar. 1 miliar bahkan ada 2 miliar kan. Iya kan dinaikin tuh. Ya kan. 2 miliar. 2 miliar kan. Dan saya harap sebenarnya ini jadi uang yang bisa dimanfaatkan oleh desa-desa ini untuk menggerakkan ekonomi daerah. Tapi masalahnya karena SDM yang terbatas, pembangunan atau peningkatan BUMDes yang masih terbatas, akhirnya
memunculkan uang 2 miliar ini tidak digunakan dengan betul gitu, dengan baik lah, misalkan seperti itu. Banyak BUMDes ini yang dia masih kesulitan untuk mencari bentuk terbaiknya. Bahkan sekarang ada BUMDesma loh, BUMDes bersama. Jadi satu kawasan itu punya BUMDes yang serupa, digabungnya jadi satu jadi BUMDesma sehingga skala usahanya naik. Tapi lagi-lagi pembangunan seperti itu belum menunjukkan hasil yang merata gitu kan. Ada BUMDes yang bagus sekali. Mereka bisa mengelola untuk wisata dikelola BUMDes dengan baik. Tapi untuk daerah yang tidak ada wisata itu bingung juga gitu kan. Mereka mau bikin usaha apa gitu kan yang menguntungkan dan sebagainya. Akhirnya mereka lagi-lagi ya udahlah buka aja kok pasti cuma pinjam gitu kan. Jadi itu jadi kayak seperti bukan lintah darat ya, tapi seperti mereka memberikan hutang kepada masyarakat yang hutangnya pun adalah uang dari masyarakat itu kan, uang pajak kan di situ kan. Jadi ini yang saya rasa akhirnya membuat pembangunan desa melalui dana desa itu belum optimal. Sedangkan SDM-nya juga masih ya tahu sendiri lah Mas, kalau di Indonesia itu pasti kan meneliti tentang itu kan. SDM-nya masih rendah. Nah, oke lah, berarti MBG cuma 0,6 gitu. Kalau kita mengharapkan dana desa atau badan usaha milik desa, banyak SDM yang masih dalam tanda kutip ya kurang memadai lah untuk itu. Infrastruktur juga kan, infrastruktur dulu di awal masa era Pak Jokowi itu digencarin karena beliau meyakini bahwa dengan adanya infrastruktur akan banyak pembukaan kawasan-kawasan ekonomi baru gitu. Di era Pak Prabowo ini kan nggak terlalu kedengaran tuh infrastruktur. Berarti upayanya udah habis dong ini kan untuk dana daerah ini, pilihannya cuma MBG kan gitu. Atau sebenarnya ini ide yang agak ini sih Bang Mas Huda. Ini ide yang digaungkan yang pernah saya dengar juga. Ya cara untuk memperbaiki daerah ya buat plan aja, kayak bangun satu daerah itu targetnya kayak Surabaya gitu. Jadi misalnya di beberapa kabupaten dibuat aja pusat perekonomian baru yang lebih kecil-kecil aja gitu. Karena ada juga ide yang begitu kan. Pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain MBG dan BUMDes tadi misalnya. Oke, kita masuk kepada bab selanjutnya nih Mas. Saya sedikit menanggapi tentang itu. Sebenarnya kita beberapa kali punya program untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Misalkan dari sisi pariwisata. Kita punya program destinasi pariwisata prioritas. Punya destinasi pariwisata super prioritas. Punya program Bali Baru. Apakah itu efektif? Enggak juga. Data Celios bilang begitu. Penelitian saya sebelum ke Celios itu memang kita bilang belum terlalu efektif untuk meningkatkan perekonomian daerah. Masalahnya apa? Masalahnya tadi kita berbicara mengenai pariwisata, masih yang infrastruktur di wisatanya masih kurang. Akses untuk menuju ke sananya masih kurang. Kedua, infrastruktur sarana penunjangnya itu juga masih kurang. Yang ketiga adalah kita masih belum sinkron antara program di desa sama program pariwisata. Hanya ada beberapa, saya lihat sebenarnya ada desa wisata yang cukup maju. Sadik misalkan, di Lombok ya, di Pulau Lombok itu ada desa. Itu ya mereka mensinkronkan antara wisata yang ada di Lombok dengan wisata di desa tersebut. Nah ini banyak yang belum menelurkan hal-hal yang semacam ini. Padahal ini sangat bagus sekali ketika ada wisata berkembang, infrastrukturnya jalan, bagus dan sebagainya. Ada desa-desa yang bisa menangkap sinyal pariwisata tersebut dengan adanya desa wisata dan sebagainya. Bahkan di beberapa daerah ada desa terbersih, desa tercantik dan sebagainya. Saya rasa itu bisa menjadi combine yang bagus untuk peningkatan ekonomi di daerah. Nah, ini yang saya harapkan ada combine strategi, rekomendasi kebijakan ya. Combine kebijakan yang itu bisa memadukan antara sektor pariwisata dengan desa ini. Dan itu kita harapkan ada di kebijakan di pemerintahan yang sekarang. Karena kalau saya lihat di pemerintahan yang lalu ada missing link di situ. Oke, mantap. Sudah. Kita masuk ke bab selanjutnya Mas. Sudah. Ini bab
saya bagi jadi 3 tadi kan. Yang ketiga itu masalah Berapa SKS nih? 3 SKS. 3 3 SKS. Yang ketiga itu adalah karena Mas Huda juga ekonomi dan law studies ya di Selius itu ya. Ini masalah institusi negara dan kesejahteraan. Kan banyak yang berargumentasi itu begini. Jangan-jangan karena sistem institusi negara begini, rakyatnya nggak sejahtera. Dan jangan-jangan institusi negara yang contohnya kayak Cina gitu membuat negara menjadi sejahtera. Pertanyaannya kan, benar nggak sih Mas institusi sebuah negara, sistem sebuah negara itu sangat mempengaruhi kesejahteraan orang atau proses menuju kesejahteraan itu? Iya. Atau jangan-jangan ini tergantung niat pemimpin doang gitu kan? Iya. Nah, gimana Mas? Iya. Mas Huda? Saya ingin sedikit cerita mengenai ya ada sebuah buku When Nation Fell itu Darren Acemoglu sama Robinson. Itu Robinson ya kalau saya lupa penulis keduanya siapa, tapi saya ingatnya Darren Acemoglu di situ. Nah, kita melihat bahwa memang ada kaitannya antara institusi negara dengan kesejahteraan dari masyarakatnya. Semakin institusi itu bisa dipercaya oleh masyarakat, semakin institusi itu kredibel, maka kesejahteraan ini akan semakin bagus. Nah, tapi masalahnya kan kalau penulisnya dari Eropa atau dari Barat, biasanya memang dia West oriented atau European oriented. Dan tapi kita lupa bahwa ada dunia ketiga yang memang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, tapi juga bisa dibilang berhasil. Let's say kayak China misalkan. Ada perdebatan yang serius mengenai institusi negara ini seperti apa yang ideal gitu kan. Banyak yang bilang ini yang berorientasi ke barat misalkan. Orientasi ke demokrasi dan sebagainya. Orientasi ke sisi dari kapitalisme misalkan. Atau dari sisi welfare state sebenarnya. Nah, ada juga loh yang dia sosialis, yang dia juga bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. China bagaimanapun juga ketika investasi itu banyak masuk, tapi peran pemerintah juga besar di situ. Mengawasi, memberikan regulasi dan sebagainya, itu sangat ketat sekali di China. Karena dia sistemnya memang sosialis. Hasilnya apa? Ekonomi China sekarang menjadi ekonomi yang cukup besar, bahkan menandingi dari ekonomi dari US. Bahwa kekuatan China itu bisa mengalahkan negara-negara Eropa kan. Nah, artinya apa? Emang artinya ini tidak berdasarkan dari bukan metode ya, tapi cara pandang mana, cara pandang institusi yang mana yang ingin diterapkan sama negara. Bukan masalah mengenai kita demokrasi atau kita sosialis atau liberalism atau social welfare atau market sosialis, tapi ini berdasarkan pada bagaimana cara negara itu untuk mengimplementasikan hal tersebut. Nah, ini yang saya lihat kuncinya di situ. Bagaimana mereka menutup kebocoran, mereka mengurangi tingkat korupsi, dan mereka bisa mengefisiensikan ekonomi, itu yang terpenting. Kita lihat dari sisi misalkan dari sisi China misalkan. China itu sangat ketat sekali dengan hukum anti korupsi di sana. Begitu juga dengan mereka bisa memanfaatkan efisiensi ekonominya untuk membangun ekonomi yang lebih besar. Kita lihat misalkan lah BYD mobil ya, mobil listrik dari China. Itu kan mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu orang tidak mengenal BYD sebagai motor listrik global. Tapi eksistensi BYD saat ini di pasar global itu dianggap sebagai salah satu ya produsen mobil yang cukup besar gitu kan di dunia ya, makanya bahkan kalau kita lihat di Eropa pun sudah banyak mobil BYD dan sebagainya yang itu akhirnya juga merambah ke Indonesia kan. Nah, inilah buah dari China yang memang ya tadi menerapkan sistem yang dia ketat dalam pengaturannya, tapi membebaskan ekonomi dari swasta ini berkembang. Jadi ini menurut saya strategi kebijakannya harus dipatenkan ya, tapi harus dibentuk sama Prabowo bikin rupa. Kita lihatlah akhir-akhir ini nampaknya pemerintah ini ingin mengambil alih ekonomi secara produksinya ya.
itu secara masif. Satu, Danantara misalkan. Danantara diberikan tadi 14.000 triliun. Kemudian ini bisa dibilang mungkin akan bergeser dari peran swasta. MBG yang dia tadinya ada peran dari UMKM ini digeser jadi peran pemerintah untuk menyediakan makan bergizi bagi masyarakat. Ketiga, hilirisasi. Prabowo sudah menyampaikan ada 15 mega proyek hilirisasi tahun ini. Tidak menggunakan dana asing. Kita nggak tahu apakah BUMN, APBN yang digunakan atau swasta lokal. Ketika itu banyak negara yang mengambil alih produksi, yang terjadi adalah inefisiensi. Karena negara bagaimanapun juga, contohlah PLN. PLN itu kan monopoli tunggal kan. Efisien gak? Enggak efisien. Mereka masih merugi gak? Masih merugi. Pertamina seperti apa dan sebagainya. Ketika ada merek dagang baru, merek dagang lain, mereka berusaha untuk mengcutnya dan sebagainya melalui kebijakan harga dan sebagainya. Nah, makanya inilah yang disebutkan ketika pemerintah ini banyak mengambil alih dari sisi produksinya, yang terjadi adalah crowding out. Crowding out itu adalah situasi di mana swasta ini tidak banyak melepas sektor ekonomi di sebuah negara. Artinya banyak peran swasta akan semakin sedikit. Oke, kalau misalnya peran swasta nih, oke lah, karena banyaknya Prabowo ingin banyak ikut serta dalam mengambil keputusan tentang ekonomi atau masyarakat Indonesia atau masalah kesejahteraan. Kan tadi banyak abang bilang barusan, Mas Huda bilang barusan, peran swasta tuh akan menurun. Memang kalau peran swasta menurun, terus peran negara meningkat, sejauh apa efeknya Mas kalau swasta nggak ikut campur gitu? Ya semakin gak efisien. Contoh aja lah, banyak yang swasta dari pemerintah ini yang tidak efisien dalam hal harga misalkan, atau dalam hal penyediaan kualitas produknya. PLN sama Pertamina aja lah yang paling banyak dicontohkan ya. Itu kan pemerintah tunggal kan, PLN tunggal. Sekarang gimana? Mereka tidak ada pesaingnya, tapi mereka masih menganggap rugi terus. Ada dana kompensasi di situ tiap tahun untuk PLN. Muncul inefisiensi dalam ekonomi. Dan lagi-lagi kalau itu diserahkan kepada pemerintah untuk mengambil alih sektor produksi, banyak korupsinya. Banyak potensi korupsinya akan cukup besar. Karena membangun smelter misalkan dibutuhkan 50 T gitu kan. Izin A, B, C dan D-nya tuh cukup banyak. Mas Huda, ini menurut Mas Huda ya atau teman-teman Selius lain ya? Karena banyaknya program grande yang ingin dibuat oleh Pak Prabowo gitu ya, dengan banyak ide beliau ya. Pak Prabowo ini akan ngutang lagi gak sih? Udah utang kan? Kan surat berharga negara kan? Iya, surat berharga negara. Utang ke asing lagi gak sih gitu? Kalau untuk beberapa proyek nampaknya ada untuk surat, bukan surat ya, tapi hutang negara asing ada. Beberapa. Kan di era Pak Jokowi kan pernah hutang kan? Ya. Apakah Pak Prabowo? Banyakan SBN emang. Banyakan SBN ya? Banyakan SBN. Kita saat ini memang kalau untuk hutang lebih banyak mengandalkan SBN. Surat berharga negara yang dikasih ke masyarakat itu ya? Surat berharga negara pun memang kita lihat dari sisi asingnya. Untuk pemilik surat hutangnya itu yang asing itu memang cukup rendah. Lebih banyak yang domestik. Nah, kalau saya lihat sebenarnya ini bukan masalah utang luar atau utang SBN gitu kan. Tapi ini adalah masalah kemampuan bayar sebenarnya. Pak Prabowo sudah mengeluarkan SBN 1 atau 2 kali saya lupa untuk tahun ini di awal tahunnya. Di awal tahun 2025. Jadi udah mengeluarkan utang. Pak Prabowo udah mengeluarkan surat berharga negara utang. Totalnya berapa Mas? Saya lupa untuk pengkapasinya ya. Oke. Tapi itu cukup besar. Nah, yang ditawarkan pemerintah cukup besar. Nah, yang terjadi adalah ketika ini utang, jadi yang saya sampaikan di awal sebenarnya, bahwa kita masih untuk bayar hutang pun kita harus berhutang kembali. Artinya kayak lubang tutup lubang kan. Nah, hutang yang ditarik di awal tahun
Itu dua hal penggunaannya. Ada untuk operasional pemerintahan dan juga untuk membayar hutang. Dan operasional pemerintahan itu digunakan untuk membayar gaji PNS, ASN, ataupun membiayai program-program awal seperti MBG. Itu digunakan dari hutang negara sebenarnya. Karena penerimaan negara biasanya akan cenderung lambat di awal tahun. Di akhir tahun penerimaan negara biasanya akan lebih kencang. Walaupun saya prediksi itu nggak akan mencapai target juga untuk tahun ini. Nah, yang terjadi adalah Prabowo akan berhutang karena kita masih menganut rezim defisit fiskal. Terus kemudian untuk membayar hutang kita harus berhutang. Sehingga ini Prabowo pasti akan berhutang. Tapi kita lihat hutang ini sudah mencapai 8.600 untuk hutang pemerintah pusat yang harus dibayar kan. 8.600 itu setara 40% dari PDB kita. 8.600 8.600 triliun itu utang pokok. Utang pokok ya. Oke. Utang pokok itu sekitar debt to GDP itu dia sekitar 39 triliun lah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Sudah lampu kuning loh. Bayangkan di zamannya SBY itu utang itu cuma 2.400. Jokowi pembangunan infrastruktur dan sebagainya, walaupun ada COVID ya, tapi COVID itu nggak terlalu signifikan lah untuknya. Itu bisa meningkatkan hutang hingga ke level 8.600. Prabowo juga sama. Prabowo itu akan menitik beratkan bukan infrastruktur malah untuk MBG, JNC Wall dan sebagainya yang bisa jadi uangnya dari hutang lagi. Nah, ini yang kita sebutkan harus hati-hati dalam pengelolaan negara. Penerimaan negara kita masih kurang baik, hutang kita menggunung, belanja kita banyak untuk yang anggaran jumbo dan program yang dilakukan oleh Prabowo banyakkan yang sifatnya cost center. Belum kita ngomongin 3 juta rumah. 3 juta rumah itu ya tahu ya ini perlu biaya berapa gitu kan. Karena dengar-dengar itu mau gratis dan sebagainya gitu kan. Itu bayangin aja 100 juta dikalikan 3 juta rumah itu kan cukup besar sekali kan. Uang dari mana sedangkan tax ratio juga tahun lalu masih tidak mencapai target gitu kan. Ya, terus sudah dilakukan efisiensi dilakukan untuk program-program yang grande. Ya. Pun kalau banyak program-program yang lain, Prabowo udah 2 kali dalam 1 tahun menerbitkan surat berharga negara. Ya. Dan mungkin kalaupun untuk 3 juta rumah pun akan berhutang, begitu maksudnya Mas Huda kan? Akan menerbitkan utang lagi. Pemerintah sudah membuat planning untuk beberapa kali untuk menerbitkan SBN sebenarnya. 7 sampai atau 8 kali lah. Dengan kayaknya ratusan triliun juga untuk target yang diharapkan bisa masuk ke kas negara ya dalam bentuk SBN itu. Dan ini yang kita khawatirkan ketika ada potongan tapera dan sebagainya, di mana yang digunakan, yang kan tapera itu kan membeli surat berharga negara juga loh. Jadi istilahnya kita nih dikasih makan bergizi gratis, tapi kita dipotong tapera, uang tapera kita untuk membiayai hutang, sedangkan hutang itu untuk membiayai makan bergizi gratis. Itu muter bulut kayak gitu, yang pada akhirnya lebih baik kita nggak usah dikasih makan bergizi gratis, tapi diberikan perlindungan ekonomi yang cukup, perlindungan sosial yang cukup, pendidikan yang cukup, kesehatan yang cukup dan sebagainya. Jadi ini menurut saya harusnya jadi prioritas dari Prabowo. Ketimbang ya tadi mementingkan program-program yang sifatnya tidak menimbulkan multiplier efek yang cukup besar terhadap ekonomi kita. Oke, makasih banyak Mas Huda dari Selios atas penjelasan tentang APBN, efek MBG terhadap ekonomi, sama kaitannya institusi sama kesejahteraan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Huda dari Selios. Gak ada hidup Jokowi gitu nggak ya? Nggak ada Mas. Oke. Terima kasih teman-teman Retorika Show, sampai jumpa.